Janur Wenda pada saat itu sedang bertapa berata di Gunung Dieng. Mendapat berita bahwa ayahnya menyuruh dia pulang. Maka kemudian pulanglah Janur Wenda. Konon karena kesaktiannya sebatang pohon pun menjadi kering karena dijadikan sandaran Janur Wenda. Tacing TV dengan bangga mengangkat sebuah sejarah desa Patuanan dengan judul Asal-usul Desa Patuanan Majalengka. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Patuanan adalah nama sebuah desa berbahasa Jawa Cirebon yang terletak di tengah-tengah masyarakat berbahasa Sunda, Kecamatan Lui Munding, Majalengka. Bahasa Jawa Cirebon dituturkan oleh warga desa dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga terkadang warga desa sekitarnya sering menyebut desa ini sebagai Jawa Tengah, alias Jawa di tengah-tengah orang yang berbahasa Sunda. Warga desa Patuanan pada umumnya mampu menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Cirebon dan bahasa Sunda. Bahasa Jawa Cirebon merupakan bahasa utama yang digunakan warga desa dalam percakapan sehari-harinya hingga saat ini, termasuk dalam acara resmi seperti khutbah Jumat atau pidato kuwu, sedangkan bahasa Sunda dijadikan sebagai bahasa yang kedua. Bahasa Sunda digunakan warga desa apabila kedatangan tamu orang Sunda atau siapapun yang singgah di wilayah desa Patuanan, namun dia tidak dapat berbahasa Jawa. Digunakan saat berkomunikasi dengan warga desa tetangga dan sekitarnya, dan digunakan pada situasi-situasi yang mengharuskan warga desa berbahasa Sunda, seperti warga pendatang atau ketika ada menantu yang berasal dari desa lain yang berbahasa Sunda, maka serta-merta tetangga sekitarnya akan menggunakan bahasa Sunda ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Batur sedulur sekampung, asal-usul desa Patuanan memang ada beberapa versi. Namun versi yang terkuat adalah karena datangnya rombongan guru dan murid dari desa Kebagusan, Kabupaten Cirebon. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang bernama Kembar Pegambuan yang memiliki kesaktian luar biasa. Kembar Pegambuan pergi dari rumahnya hingga jauh ke hutan yang sekarang bernama Pegambuan, sekarang masuk ke wilayah desa Sindang Haji atau Duku Deog. Meskipun wilayah ini dulunya masuk ke dalam wilayah desa Patuanan. Jadi Kembar Pegambuan lah yang pertama kali datang ke Patuanan, sehingga acara adat munjung biasanya diawali Pegambuan, baru kemudian ke tempat lainnya. Meski pada kenyataannya terkadang dilakukan pertama kali di Panggonan Gede, tempat pemimpin para buyut, yakni Makom Buyut Pernata Kusuma atau Pangeran Kipas. Anak kecil yang pergi ini dicari oleh orang tua atau tetua, bukan orang tua kandungnya, yang bernama Pangeran Kipas atau lebih dikenal sebagai Mbah Buyut Pernata Kusuma. Pangeran Kipas adalah seorang resi atau guru. Karena sang guru pergi, maka para muridnya pun mengikuti jejak gurunya. Mereka para murid Pangeran Kipas adalah Buyut Kembar Pegambuan, anak kecil yang pertama kali datang ke desa Patuanan, kemudian Buyut Sura Nenggala atau Sura, Woni atau berani. Nenggala atau Menggala artinya adalah gaman atau senjata, atau Buyut Capang, seorang panglima perang berkedudukan di perbatasan desa dengan desa Nanggerang. Kemudian Buyut Amal berasal dari desa Megu Cirebon yang senang bercocok tanam,
Hasil taninya bisa dibagi-bagikan kepada para warga hingga beliau terkenal dengan nama Buyut Amal. Kemudian Buyut Nuriman, asal dari Kebagusan Cirebon. Konon beliau memiliki peliharaan perkutut putih, berkedudukan di Kleben, Blok Minggu. Kemudian Buyut Dekima, berkedudukan di Blok Senen, dan Buyut Telanjar berkedudukan di Blok Senen, serta Buyut Sangkep berkedudukan di Blok Senen, dan Buyut Nitisari berkedudukan di Blok Selasa. Konon beliau memiliki kuda lumping yang dapat terbang. Beliau berasal dari Trusmi Cirebon. Kemudian Buyut Kaprah atau Semidin, seorang ahli pewayangan atau dalang wayang. Konon beliau memiliki kesaktian mampu berada di lebih dari satu tempat dalam waktu bersamaan. Kemudian Buyut Kuliang Sari berkedudukan di Blok Rabu, dan Buyut Jati atau Kawat berkedudukan di Blok Kamis. Kemudian Buyut Winayu berkedudukan di Blok Rabu. Beliau seorang putri dari kerajaan Talaga Manggung. Buyut Winayu memiliki pusaka yang bernama Cupu Manik Pasugihan, terbuat dari emas yang sempat hampir dicuri oleh Buyut Buniwangi yang bernama Ki Bodo Bener. Karena Buyut Winayu sudah tahu bahwa akan ada pencurian, maka beliau membuat gunung api yang berkobar. Karena Bodo Bener seorang yang sakti, maka Bodo Bener dapat selamat walaupun melewati bara api. Bodo Bener hanya mendapat bekas hitam atau gosong di seluruh kulitnya. Nama Buniwangi sendiri diambil dari kata buni dan wangi. Jadi sebenarnya pusaka itu tidak dapat dicuri karena buni alias tersembunyi, dan Bodo Bener hanya mendapat wanginya saja atau bau harumnya saja. Kemudian berikutnya adalah Buyut Sima atau Buyut Kodok, berasal dari Kebagusan, berkedudukan di Blok Jumat. Konon kesaktiannya juga dapat berubah menjadi kodok atau katak. Dan berikutnya Buyut Katimaha atau Buyut Dekima, berkedudukan di Blok Senen. Kemudian Buyut Sangkin yang berkedudukan di Mindana, sekarang masuk wilayah Desa Sindang Haji, berasal dari Jawa Tengah. Singkat cerita, maka berhasil ditemukan anak kecil yang lari dari rumah tersebut, sehingga Pangeran Kipas pun membuka hutan di daerah yang sekarang termasuk wilayah Desa Patuanan, Sindang Haji, dan Tarikolot. Konon wilayah Patuanan dahulu sangat luas sampai ke perbatasan Desa Pasir, Palasa. Patuanan dan Sindang Haji dijadikan dua desa pada masa penjajahan Belanda. Sindang Haji kemudian dimekarkan menjadi Desa Sindang Haji dan Tarikolot. Tarik dan kolot, ditarik nukolot, yang maknanya ditarik orang tua. Patuanan bukan orang tua yang sedang menari seperti yang dipahami sebagian anak muda Tarikolot. Berikut ini disebutkan tanda bahwa ketiga desa tersebut merupakan wilayah yang dibabak oleh Pernata Kusuma. Yang pertama adalah sawah Lebak Nata di Desa Tarikolot, diambil dari nama Buyut Pernata Kusuma atau Pangeran Kipas. Kemudian Dukuh atau Blok Nata di wilayah Desa Sindang Haji. Buyut Pernata Kusuma memiliki seorang anak yang bernama Janur Wenda yang memiliki jasa besar pada pertempuran melawan kerajaan Eretan Indramayu yang dipimpin Raden Wiralodra, yang kisahnya sudah kami tayangkan dengan judul Asal-Usul Desa Eretan. Batur sedulur sekampung, dikisahkan pasukan Cirebon terdesak oleh kepungan tentara Eretan, hingga akhirnya Mbah Kusangkan atau Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang, anak Prabu Siliwangi, meminta bala bantuan kepada penjaga pusaka Keraton Cirebon, yakni Pangeran Kipas atau Buyut Pernata Kusuma, dengan mengutus Syarif Durrahman yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga.
tolong kami pasukan Cirebon terdesak di Eretan. Begitu pintas Sarip Durrahman atau Sunan Kalijaga. Aduh, gimana ya? Saya sudah tua. Anak saya saja, Janurwenda. Begitu jawab Pangeran Kipas. Janurwenda pada saat itu sedang bertapa brata di Gunung Dieng. Mendapat berita bahwa ayahnya menyuruh dia pulang, maka pulanglah Janurwenda. Konon karena kesaktiannya sebatang pohon jadi kering, karena dijadikan sandaran Janurwenda pada saat kelelahan. Singkatnya, sampailah Janurwenda di Patuanan dan berpamitan dengan ayahandanya hendak ke Eretan untuk membantu pasukan Kesultanan Cirebon. Sesampainya di Eretan Indramayu, Raden Wiralodra sudah menyiapkan senjata rahasianya, sebuah golok sangat besar yang disimpan di Desa Bugel. Bertemulah Janurwenda dengan Raden Wiralodra di Desa Sumur Adem yang sekarang wilayah Kabupaten Indramayu, dan dengan cepat golok pusaka Raden Wiralodra dipukulkan ke Janurwenda hingga amblas ke tanah. Ternyata golok yang disimpan di Desa Bugel itu mampu membuat Janurwenda amblas. Merasa telah menang, Raden Wiralodra dan pasukannya pun pulang. Karena lama belum juga ada kabar dari Janurwenda, maka Mbah Kusangkan atau Pangeran Cakrabuana datang ke Eretan dan ditemukannya Janurwenda amblas ke dalam tanah. Dikibaskanlah sorban Mbah Kusangkan, lalu keluarlah Janurwenda dengan selamat. Bekas amblasnya Janurwenda, keluarlah sumber air yang kemudian ditandai dengan tanaman sere, hingga akhirnya diberi nama Sumur Sere atau Sumur Adem, yang kemudian menjadi nama sebuah desa Sumur Adem sekarang. Selepas perang dengan Eretan, Janurwenda pulang ke ayahnya, Buyut Pernata Kusuma di Patuanan. Dan dalam sumber lain diceritakan Janurwenda berperang melawan Ki Gedeng Parean, yakni Ki Buana Kerti yang sakti mandraguna. Kemudian Janurwenda terdesak karena tidak sanggup melawan kesaktian Ki Buana Kerti, sehingga Janurwenda terperosok di sumur yang kering. Kemudian barulah Mbah Kusangkan datang untuk membantu Janurwenda, dan Janurwenda bisa diselamatkan. Batur sedulur sekampung, selepas perang dengan Eretan, Janurwenda pulang ke ayahnya, Buyut Pernata Kusuma di Patuanan. Singkat ceritanya, Mbah Buyut Pernata Kusuma, keluarga dan para pengikutnya menetap hingga beranak pinak hingga sekarang di Patuanan Lama, yang sekarang wilayah Patuanan, Sindang Haji, dan Tarikolot. Seiring berjalannya waktu, sekarang hanya desa Patuanan saja yang masih menjaga tradisi menggunakan bahasa Jawa Cirebon, dan sebagian kecil wilayah desa Sindang Haji atau wilayah Mindana dan Tegal Merak. Meskipun pada kenyataannya wilayah Mindana dan Tegal Merak tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya, hanya sebagian kecil orang tua saja yang terkadang masih menggunakan bahasa Jawa. Batur sedulur sekampung, sejak dimulainya penjajahan Belanda, maka pemerintahan kolonial Belanda membentuk wilayah-wilayah desa yang dikepalai oleh seorang kuwu, diambil dari nama Mbah Kusangkan, yang dimaksudkan agar para pemimpin desa meneladani pemimpinan Mbah Kusangkan atau Pangeran Cakrabuana. Untuk wilayah Patuanan sendiri dibagi menjadi dua wilayah, yakni Patuanan yang merupakan tempat-tempat kedudukannya para tertua, yakni Mbah Buyut Pernata Kusuma dan para muridnya, dan satu wilayah lagi, yakni Desa Sindang Haji di sebelah barat. Nama-nama kuwu yang pernah menjabat sebagai kuwu di Desa Patuanan adalah Buyut Ngabei Mangunteki, yang merupakan kuwu pertama. Dikisahkan Buyut Ngabei Mangunteki memiliki keahlian membangun, mangun teki, bangunan di atas air,
Dikatakan ngabai yang asal katanya adalah KB, artinya semua. Dikisahkan pada waktu itu ada sayembara di wilayah Kawedanan Raja Galuh. Waktu itu ada pesta Raja-Raja Galuh dan kerbau yang dijadikan santapan pesta ternyata mengamuk. "Wahai para kuku, ada yang sanggup tidak menaklukkan kerbau itu?" kata seorang panitia pesta. Semua diam, hingga akhirnya ada yang menunjukkan kuwu Patuanan. Benar saja, sang kuwu pertama ini sanggup menaklukkan kerbau itu. Oleh karena itu kemampuannya dalam banyak hal, maka kuwu pertama ini dijuluki Buyut Ngabai Mangun Teki. Kemudian diteruskan oleh Buyut Sijran. Pada masa kuwu kedua ini, dua wilayah Patuanan lepas menjadi wilayah Sindang Haji akibat kekalahan berjudi. Mindana dan Dukuh Deok jadi bayaran taruhan. Kemudian Buyut Sarpan, Buyut Arniem, Buyut Rawen, Buyut Sudira, dan Buyut Kipan. Pada masa ini tempat balai desa menetap di balai desa yang sekarang karena merupakan tanah wakaf dari Mbah Buyut Kipan. Sebelumnya balai desa berpindah-pindah sesuai tempat tinggal kuwu. Kemudian kuwu Buyut Darsi, Bapak Tarma dan Bapak Darpan pada tahun 1944 sampai 1950 dan Bapak Kantun yang memimpin pada tahun 1950 sampai 1960, Bapak Abdul Fattah yang memimpin pada tahun 1960 sampai 1972. Pada masa kuwu ini dimulailah kebiasaan warga menganyam bambu menjadi kukusan atau asupan dalam bahasa Sunda. Ini berawal dari keprihatinan bahwa rakyat desa tidak memiliki kegiatan di saat sawah tidak dalam masa garap. Maka Kuwu Fatah pada tahun 70-an sengaja mendatangkan orang Sumedang untuk mengajari warga desa menganyam kukusan. Hingga sampai sekarang menjadi maskot desa Patuanan adalah kukusan. Sebelum masa Kuwu Fatah, upaya untuk membuka jalur pengairan sudah dilakukan. Namun selalu menemui kegagalan. Pihak desa Parakan tidak mau memberikan air untuk pengairan yang berasal dari Sungai Cikamangi. Lalu tak kehabisan akal, Kuwu Fatah mengajak diplomasi Kuwu Parakan, dan Kuwu Parakan akhirnya bertanya, "Pak, kenapa ya Parakan sama Patuanan bermusuhan, tidak boleh menikah dan sebagainya?" Jadi begini, dulu desa kita seolah bermusuhan karena memang kita berbeda agama. Anda agama Buddha dan Hindu, sedangkan kami di Patuanan beragama Islam. Makanya kita tidak boleh menikah. Nah, sekarang di Parakan ada masjid, di Patuanan juga ada masjid. Berarti kita sekarang bersaudara, bukan musuh. Nah, bermusuhan menurut Anda bagus apa jelek? Jawabku patah panjang lebar. Ya pasti jelek atuh Pak, jawab Kuwu Parakan. Nah, kalau jelek, kenapa mesti dilanjutkan? Lanjut Kuwu Fatah. Akhirnya Kuwu Parakan terbuka hatinya dan mau membuka saluran air dari Sungai Cikamangi di sebelah timur balai desa Parakan. Sampai sekarang saluran ini mampu mengaliri sawah di desa Patuanan, Parakan, Nanggerang, sebagian Lame dan Sindang Haji serta Tanjung Sari. Pada masa Kuwu Fatah, pasar Jorongan mencapai puncak kegemilangannya. Pasar ini begitu ramai karena menjadi pusat perekonomian dan perbelanjaan desa-desa di sekitarnya. Desa Sindang Haji dan Tarikolot, Parakan, Nangrang, Heuleut, dan Tanjung Sari, Karangasem, hingga Weragati adalah pengunjung utama pasar ini. Hampir setiap minggu juga diadakan pertunjukan rakyat seperti sandiwara, topeng, sintren, wayang kulit,
Starling, dan lain-lain, maka pasar Jorongan semakin ramai saja. Seiring berjalannya waktu dan perubahan kebijakan pemerintah desa, hiburan rakyat mulai ditinggalkan. Angkutan umum seperti angkot membuat orang-orang lebih memilih pasar yang lebih besar untuk berbelanja seperti ke Pasar Raja Galuh atau Lui Munding. Sekarang bahkan pasar Jorogan semakin sepi saja dan hanya hidup pagi hari saja hingga pukul 9. Hampir setiap orang memiliki kendaraan sendiri dan mereka lebih memilih pasar yang lebih besar. Batur sedulur sekampung, selain itu cerita ini memang sebagian besar diyakini masyarakat secara umum. Meskipun masih ada versi lain yang menyatakan bahwa Patuanan bukan berasal dari kata tua, melainkan tuan. Karena dulu tentara Cirebon disebut tuan. Versi ini tidak mengakui bahwa Patuanan ini paling tua, karena asumsi bahwa masih banyak kubu desa lain yang lebih banyak dari desa Patuanan. Padahal banyaknya kubu bukan jaminan bahwa suatu daerah lebih tua, karena masa jabatan kubu tidaklah sama. Selain itu, maksud tua bukanlah paling tua di seluruh wilayah Cirebon atau Majalengka. Jelas yang namanya pendatang tidak mungkin paling tua. Pendatang dari Cirebon membuka lahan baru, melainkan paling tua jika dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya, Sindang Haji, Tarikolot, Tanjung Sari, Heuleut, dan sekitarnya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Patuanan Majalengka yang saya angkat dari artikel Kang Iwan Ridwan Wahidin, SPSI, dalam blognya yang kami sertakan link resminya di deskripsi dalam video ini. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama tokoh atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.